persamaan sistem waktu disk dengan persamaan seperti ini, ya. Ini persamaan sistem yang dituliskan dalam bentuk apa ini? Bentuk delay, ya, dalam bentuk delay. Kemudian dia mempunyai kondisi awal seperti ini. Yang ditanya respon impuls sistem. Nah, tentunya karena respon impuls sistem, maka dalam kondisi ini, kondisi awal ini nanti tidak kita hitungkan. Bukan ini yang digunakan. Oke, solusinya ya. Pertama, sistemnya kita ubah dulu dalam persamaan ekspans. Jadi, Y K plus 2 ya, tambah 0,1 Y K plus 1 dikurangi 0,12 Y K sama dengan 0,8 F K plus 2. Nah, ini sistemnya ada sistem order 2 ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita mencari A0 dan B0-nya. Nah, kalau kita kembali ke sini, ya. Oke, kalau dalam bentuk delay A0 itu ini, ya, satu koefisien yang menyertai Y, ya, yang mengalami operasi matematis pergeseran sebesar N. Nah, di sini, ya, A0-nya ini min 0,12, B0-nya tidak ada. Karena B0 haruslah koefisien yang menyertai F min 2. Dan ini tidak ada. Ya, ini tidak ada. Karena ini tidak ada, maka B0-nya 0. Maka persamaan respon impuls, ya, ini 0. Ya, kita dapatkan ini saja, YNK UK. Ya, oke, mencari YNK, kita mencari polymer karakteristik sistem. Ya, mencari polymer karakteristik sistem. Dari persamaan itu dengan operator E kita dapatkan E kuadrat YK ditambah 0,1 E YK dikurangi 0,12 YK. Ya, kemudian ini semua tidak terlalu penting ya, karena untuk zero step respon impuls, ya. Oke, ya. Nah, dengan polymer karakteristik ini, ya, kita akan menentukan akar-akar karakteristik. Nah, akarnya kita dapatkan di sini contohnya min 0,4 dan 0,3. Akar berupa bilangan real dan non kembar. Nah, bentuk dari YN itu serupa dengan bentuk dari respon impuls. Ya. Jadi respon impulsnya adalah ini ya, YNK dikalikan UK ya. Jadi C1 min 0,4 K UK ditambah C2 0,3 pangkat K UK. Ya. Jadi kita tinggal mencari berapakah C1 dan berapakah C2. Yang ini kita cari dengan kondisi awal yang khusus ya. Kita mencari respon impuls dulu saat K-nya sama dengan 0 dan K sama dengan 1 dengan menggunakan proses iteratif. Ya. Untuk proses iteratif, persamaan
sistem yang kita gunakan adalah persamaan dalam bentuk nilai. Ya. Oke, dan kita langsung ubah respon sistem YK dengan HK. Karena ini respon impuls dan sinyal masukan FK, kita langsung ganti dengan delta K. Ya, karena masukannya adalah impuls. Oke, kita rubah bentuk persamaannya, di mana HK ini kita sendirikan ya, di sebelah kiri sama dengan. Ya. Oke, kita dapatkan persamaan yang di bawah ini. Kemudian kita lakukan iteratif. Jadi saat K sama dengan 0, kita cari respon impulsnya. Kita masukkan saja ya. 0,8 delta saat K-nya 0. Kemudian dikurangi 0,1 H saat K-nya -1. Ditambah 0,12 saat K-nya -2. Ya. Kita tinggal masukkan. Yang kita tahu dari nilai persamaan ini, ada yang kita tahu nilainya ya dari persamaan ini adalah sinyal impuls saat K sama dengan 0. Itu nilainya 1. Ya. Kemudian ini tentunya 0 ya, ini juga 0 ya karena respon impuls. Oke, maka kita dapatkan bahwa respon impuls saat K sama dengan 0 nilainya 0,8 ya. Kemudian kita cari saat K sama dengan 1 ya. Kita masukkan dalam persamaan. H1 sama dengan 0,8 delta 1 dikurangi 0,1 H saat K-nya 0 ditambah 0,12 H saat K-nya sama dengan -1. Nah, dari persamaan ini ya, kita tahu nilainya ini, impuls hanya punya nilai 1 saat K sama dengan 0. Sehingga saat K sama dengan 1, nilai sinyal impuls 0. Apalagi yang kita sudah tahu, nilai H 0 ya. H saat sama dengan 0, H saat sama K sama 0 itu kita peroleh dari iterasi yang sebelumnya. Sedangkan yang ini sama dengan 0. Oke, maka kita peroleh dua kondisi awal untuk menentukan berapa C1 dan C2. Ya, di sini kita tinggal melakukan operasi aljabar linear. Ya, kita tinggal masukkan saja. Oke, nilai-nilai H sama dengan 0. Ya, dimasukkan. K-nya 0. Ya, dimasukkan dalam persamaan ini tadi. Nah, persamaannya ini. Kita masukkan saat K sama dengan 0. Oke, kita sudah tahu nilainya 0,8. Dari mana? Tadi dari iteratif, ya. Oke, kita dapatkan persamaan bintang 1 ini. Kemudian saat K sama dengan 2, nilai H saat K sama dengan 2 kita juga sudah tahu. Dari mana? Dari proses iteratif tadi, ya. Oke, kita peroleh persamaan bintang yang kedua. Nah, dari dua persamaan ini, kita menentukan C1 dan C2. Kalian boleh menggunakan metode eliminasi, boleh menggunakan metode substitusi, ya, boleh menggunakan metode matriks, ya, silahkan. Oke, di sini contohnya dengan menggunakan eliminasi, ya. Saya mengeliminasi C1 dulu untuk mendapatkan C2 sama dengan 24/70. Ya. Kemudian setelah eliminasi saya menggunakan persamaan substitusi. Ya, jadi saya menggunakan persamaan yang ini. Sama C2-nya sudah ketemu. Dari situ saya peroleh C1 sama dengan 32/10. Nah, jadi
masuk ke dalam persamaan respon impuls, ini adalah respon impuls yang kita cari. Nah, ini contoh solusi dengan perangkat lunak. Ya. Perangkat lunak itu prosesnya adalah proses iteratif. Ya, prosesnya iteratif. Sehingga kita akan menggunakan looping di sini ya, for and di sini ya. Ini contoh untuk perangkat lunak dengan MATLAB. Kalian boleh menggunakan perangkat lunak yang lain ya. Boleh pakai C++, pakai Octave, atau yang lain. Ya, silakan. Oke, nah dengan contoh perangkat lunak ini, inilah hasilnya ya. Hasilnya. Yang hasil ini kalau kita cocokkan dengan persamaan matematis yang kita peroleh harus benar ya. Kalau tidak benar, kalau tidak sama, ya ada dua kemungkinan, apakah persamaan matematikanya yang keliru ataukah codingnya yang keliru. Ya, oke. Nah, ini ada beberapa contoh soal latihan ya untuk mencari respon impuls. Nah, contoh latihan ini ada kunci penyelesaiannya ya, tetapi caranya nanti kalian coba sendiri ya, kalian latih sendiri. Maaf, oke. Dengan kunci penyelesaian ini untuk apa? Untuk mencocokkan, gitu ya, mencocokkan apakah sudah benar atau belum. Kalau misalkan kalian mendapati hasil yang tidak sesuai dengan kunci penyelesaian, boleh kita diskusikan, ya. Siapa tahu saya yang keliru, gitu ya. Oke.